A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli mainan di pasar subuh bukan beratnya ujian yang membuat kita tidak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini adalah ujian. Tapi bukan karena beratnya ujian yang membuat kita tidak mampu, tetapi karena kita jauh dari sang pemilik solusi yang memberikan kemampuan kepada setiap manusia. Jarak antara kita dengan Allah Azza wa Jalla itu yang membuat kita sehingga sulit menyelesaikan setiap masalah yang Allah berikan. Karena apa? Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir. Mungkin kita sudah hafal semuanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat 286 ini menjadi ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Dan itu adalah bukti bahwa setiap ujian yang timpa kepada kita, sampai kepada kita, apapun itu sudah Allah takar. Sama seperti kalau kita sedang sekolah. Anak SD ujiannya pasti selevel SD. Anak SMP ujiannya pasti selevel SMP. Anak SMA juga ujiannya level SMA. Tidak mungkin ditukar. Karena kalau ditukar itu namanya overdosis atau tidak pada tempatnya. Kalau dalam bahasa agama adalah tidak adil. Gak mungkin anak SD dikasih ujian anak SMA, atau anak SMA dikasih ujian mahasiswa. Tentu ini tidak masuk akal, dan itu namanya ketidaksetaraan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya yuk kita harus nanti berhusnuzon. Inti daripada setiap masalah yang kita miliki hari ini, apapun itu, kurangnya harta, jauhnya kita dengan pasangan, belum punya anak, kemudian sulit dalam berinteraksi dengan siapapun, cek diri kita, cek sejauh mana kita dekat dengan Allah. Karena sejatinya segala sesuatu sekali lagi berasal dari Allah. Sehingga kita sering mendengar kalimat istirja ketika seseorang meninggal, apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Begitu pula dengan masalah kita. Segala kemudahan, segala kesusahan yang kita miliki, Allah sudah atur. Allah sudah setting. Nanti di sanalah kita akan terlihat siapa yang dekat dengan Allah, siapa yang hatinya terpaut dengan Allah, siapa yang segala keputusannya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga yang kita harapkan ketika hari ini, di bulan Februari ini, beberapa hari ke depan kita akan memilih calon pemimpin yang akan membawa Indonesia ini menuju negara badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang kita idam-idamkan, yang kita harapkan presiden yang benar-benar dia berjuang untuk rakyat, bukan untuk dirinya atau mungkin komunitasnya atau untuk segelintir orang yang ada di Indonesia ini. Kita berharap mudah-mudahan setelah kemarin debat terakhir selesai, saatnya kita menentukan. Jangan sampai di saat tanggal 14 Februari nanti, pas kalau anak-anak muda hari Valentine, kita tidak mencoblos, terutama yang udah punya kesempatan atau sudah waktunya untuk mencoblos. Yuk kita coblos baik-baik. Minta kepada Allah siapa yang paling baik di antara semua itu, sehingga nanti Indonesia bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun, yang benar-benar bisa mandiri, bisa sejahtera sebagaimana yang dahulu pernah hadir ketika zaman Abdullah bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, yang benar-benar semuanya sejahtera, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan, bahkan orang kaya pun tidak bisa sedekah karena tidak ada orang yang kesulitan pada waktu itu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.